wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya mohon izin berdiri ya. Karena kalau hidup itu gemeteran nggak bisa. Ini kan bisa tuh ngilangin gemeternya gitu. Nah, teman-teman, mungkin kita perlu kenalan dulu ya. Ada yang mungkin dari teman-teman yang belum kenal saya. Ya, Mbak Pila belum kenal. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hisham Said. Kalau nama panggungnya Muhammad Said. Ya, saya berasal dari Lombok, sekarang tinggal di Bantul. Saya adalah seorang seniman ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dari pakaian saya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa sih kok Mas Heri hari ini pakaiannya kayak gitu gitu? Padahal di saat nggak diminta jadi materi aja pakainya koko gitu. Nah, jadi di sini teman-teman saya pengen bilang ke antum dan Andi semua gitu ya, bahwasanya untuk menjadi seorang pendakwah, untuk menjadi seorang dai itu tidak perlu menonjolkan apa ya, kayak kalau aku harus menyampaikan hal-hal yang berbau Islam berarti aku harus bajunya Islami gitu. Ya gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman bebas mau berdakwah kemana saja, kondisinya seperti apapun itu. Dan tentunya yang paling penting adalah teman-teman itu kalau mau berdakwah itu adalah lihat kalian itu sedang berbicara atau berdakwah dengan siapa. Nah jadi kalau ini ada yang bilang ya, kalau teman-teman mau berdakwah itu sampaikanlah dakwah itu dengan bahasa yang mereka pahami gitu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman bertemu dengan orang-orang seperti saya, mungkin ya seniman gitu. Seniman itu orang-orangnya kayak gini, rambutnya gondrong gitu ya. Ini masih pendek ya. Biasanya gondrong, terus ikal gitu kan. Ada yang di ketika apa ya? Mungkin yang di ketika kayak deadlock. Deadlock. Apa itu? Ya benar. Gimbal ya, gimbal. Iya. Nah kayak gitu. Nah jadi teman-teman ya jangan ikut gimbal juga ya. Tapi paling enggak teman-teman juga bisa mengikuti passionnya mereka, caranya mereka gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mampu nggak usah gitu ya. Nggak usah. Jadi takutnya nanti teman-teman malah lebih seperti itu. Oke, itu aja untuk perkenalannya. Ya mungkin pertama-tama terima kasih buat Elmo yang sudah mengundang saya. Saya tidak pernah menyangka bisa berdiri di depan teman-teman semua. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa juga gitu ya. Mahasiswa dari UNI, dari Amikom, calon mahasiswa. Amin. Mana? Gem. Amin. UNI. Iya, apa katanya Mas Daka itu? Buatlah kita setinggi langit, nanti kita dapatnya setengah langit. Iya, nggak apa-apa. Oke, kemudian salam kita lanjutkan kepada ibu kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok tauladan kita, panutan kita, yang dimana akan selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhirat. Dan tentunya kita sama-sama berdoa semua orang yang ada di dalam forum ini saat ini dan semua orang yang saat ini sedang berjuang di DBH ini, semoga kita takwa termasuk orang yang akan mendapatkan kemenangan dan juga syafaatnya. Tentunya semoga kelak kita sama-sama berbaris dalam sop yang sama menuju surganya Allah. Amin. Oke teman-teman, hari ini materi kita tentang qiyadah wal jundiyah ya dan amal jama'i. Teman-teman, ada yang tahu qiyadah wal jundiyah nggak? Tahu. Oh, Orang awam. tidak mungkin pasti. Mas Umar. Lain Mas Umar. Adiknya Umar mungkin? Iya, siapa adik? Gimana? Nggak tahu. Mbak ini mungkin tahu? Qiyadah wal jundiyah secara mungkin sepengetahuan teman-teman aja, nggak usah prosedur gitu kayak secara definisi nggak. Pemimpin, betul. Pemimpin dan prajurit. Itu karena buat kita berdua. Itu sebenarnya bisa. Ini mereka orang yang dimuliakan itu. Ini. Ya, apa Mas Umar? Ya,
secara sikap itu adalah pemimpin dan yang dipimpin ya teman-teman. Nah, seharusnya di sini ya kalau aku tanya apa sih ya selanjutnya? Gak apa-apa. Ini sudah bisa kita ini ya, bisa kita lihat ya teman-teman dari gambar ini bahwasanya di sini ada raja ya. Kalau yang suka main catur mungkin tahu itu raja gitu dan prajurit-prajuritnya. Oh iya, sebelum itu di sini pemimpinnya siapa? Mana orangnya? Pergi ya. Oke. Jadi Keduanya ada menitip pesan ke perwakilan mungkin. Katanya semangat. Toh. Ada maksudnya perpanjangan tangan. ini ketuanya nih, Jamie. Ada nggak? Ada mungkin yang dari masjid ada perpanjangan tangan dari masyarakat ya. Titipan. Ada nggak? Nggak ada. Wakil. Nggak ada. Komunikasi sama sekali? Tidak ada. Baik. Dari yang kamar masjid ada? Enggak, ini kamar tanpa Ya, lampu. ada belum? Ya. Oleh tuh. Ya. Oke. Jadi yang ada di sini itu ada atau tidak karena waktunya tinggal bentar lagi selesai gitu ya. Nah, jadi perpanjangan tangan itu maksudnya misal suatu saat teman-teman jadi ketua atau jadi pemimpin di suatu tempat dan teman-teman tidak hadir, kalau bahasa profesionalnya itu surat kuasa, gitu ya. Jadi yang memberikan teman-teman kuasa untuk menjadi ketua di hari itu, yang akan menanggung jawabnya acara di hari ini. Seperti itu ya perpanjangan tangannya gitu ya. Nah, kira-kira tadi ada tuh dikit mungkin sama Mas Umar, Mas Buzamil, atau Mas Zaini. Tolong ya nanti saya nggak bisa hadir gitu ya. Jadi kita tolong dijagain upgradingnya sampai selesai. Itu contoh ya. Kalau misalkan kedua tidak bisa hadir. Ya, Masya Allah. Bisa dibilang ya, Mas orang kalau semangat butuhnya ini. Duit, butuh duit. Oke, nah dia ada secara bahasa artinya menuntun. Nah, menuntun. Tadi kita tahu ya siapa yang menuntun itu pemimpin. Nah, secara istilah berarti seorang pemimpin yang bertugas menuntun siapa saja yang dipimpinnya. Nah, jadi teman-teman, kata pemimpin di sini itu semuanya kita di sini adalah pemimpin ya teman-teman. Sepakat ya? Oke, sepakat ya. Ya, kita semua adalah pemimpin. Nah, di sini Allah sudah bilang seperti itu guys dari sejak sebelum ini ya, sebelum terciptanya manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman tahu mungkin ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayat 30 ya? Ya, Pak Amir potongannya aja ya. Bunyinya kayak gini. Walisullah bukanil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Oke, gitu aja ya. Enggak usah diselesaikan. Nah, ingatlah ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, kalau saya kata lanjutin nanti beda arti. Nah, dari situ teman-teman, jadi kita itu memang diciptakan sebagai khalifah, pemimpin, gitu. Nah, jadi teman-teman jangan pernah merasa rendah, jangan pernah merasa kayak aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Intinya kalau teman-teman mendapatkan suatu tugas, suatu amanah, teman-teman terima, saya siap karena saya adalah pemimpin. Saya akan bilang teman-teman pemimpin, Allah bilang. Allah langsung yang bilang kalau kalian adalah pemimpin. Iya kamu semua. Sip. Oke, lanjut guys. Nah, sedangkan judi secara bahasa berarti tentara atau serjaju. Nah, tentara ya guys. Jadi tentara itu adalah orang yang taat. Ayo kata aja ya. Orang yang taat, patuh, sikoh kepada pemimpinnya gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan tingkat, ada menunjukkan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada seorang pemimpin, pastilah ada yang orang dipimpin. Oh, ini tipu dikit ya. Ada yang dipimpin, ya. Pun demikian dengan pemimpin
yang hebat akan selalu disokong oleh pasukan-pasukan yang juga hebat yang berada di belakangnya. Nah, jadi teman-teman, berkaitan dengan keadaan World Dunia itu tentu kita akan berbicara tentang suatu pasukan, suatu kumpulan atau satu organisasi gitu ya. Nah, keberhasilan daripada suatu organisasi tersebut, baik dari keberhasilan seorang ketua atau keberhasilan dari organisasi itu secara keseluruhan, itu tidak lepas dari yang namanya tiada World Dunia itu gitu ya. Tiada World Dunia itu. Nah, kalau misalkan ada yang slack nih salah satu, mau tiadanya mungkin atau jundinya mungkin. Nah, misal nih, sekarang contohnya tiadanya mungkin ya. Mau sebaik apapun anggotanya, kalian sudah menjalankan proper nih, kalian sudah menjalankan tugas kalian dengan baik, dengan sempurna. Apakah orang akan melihat kepengurusan atau organisasi itu dengan sempurna? Gimana? Ada yang bisa berpendapat? Iya atau tidak? Jikalau misalkan organisasi itu ketuanya selek, nah, tapi anggotanya itu sudah menjalankan prokernya, kegiatannya, segala tugas dan kewajibannya menjadi jundi sebagai anggota, itu sudah selesai mas prokernya semuanya gitu. Nah, apakah orang akan melihat organisasi itu dengan baik, dengan sempurna atau tidak? Tidak. Kenapa maksudnya? Kenapa maksudnya? Kalau menurut saya mungkin gara-gara tidak pernah ramai bersama kalau nggak bagus ya jadi satu organisasi tidak ada meetingnya. Oh, kasih nih. Nah, gimana ulang biar Mas Mbak Vila dengar jauh banget sama dia. Jadi kalau menurut saya sebuah organisasi itu dilihat dari pemimpinnya dulu. Jadi kalau pemimpinnya baik pasti nanti yang lain itu pandang orang. Betul sekali yang dibilang oleh Mas Zaki. Jadi teman-teman, kalau kalian mau melihat organisasi, lihat ketuanya. Kalau misalkan ketuanya itu baik, organisasi itu akan baik. Kenapa? Karena semuanya itu akan merujuk ke ketua. Kalau misalkan anggotanya salah, anggota itu bisa dibenahi oleh ketua. Tapi kalau misalkan ketua yang salah, apakah bisa anggota itu membenahi ketua? Tidak bisa. Bisa, tapi sangat halus, sangat hati-hati, dan itu gak bisa di tempat yang terbuka. Jadi harus benar-benar kayak pelan banget gitu cara ingetinnya. Itu kalau misalkan ketua. Belum lagi kalau misalkan ada masalah hierarki ya. Iya nggak sih? Atasan bawahan. Kalau nggak ada itu lagi lebih susah lagi gitu ya. Kalau ditegur marah gitu dan sejenisnya. Lanjut. Perintah taat kepada pemimpin. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 4. Ya nggak sih? Ya sih harusnya. Ayat 59 itu. Oh iya, surat 4 ayat 59. Ya, manajer saya bagus ya, diingetin. Kayak Mayor Dedi ya. Pak Prabowo sana mini dikit langsung. Oke, lanjut. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini kita itu dituntut untuk taat gitu. Dan serta-sertanya taat di sini kepada ulil amri gitu ya teman-teman, setelah kepada Allah dan juga kepada Rasul. Nah, jadi tidak ada kata lagi untuk teman-teman kayak nggak mau lah gitu. Yang ngurus Mas Ahmad malas dia kan kalau nyuruh juga suka setengah-setengah. Nggak boleh, itu nggak boleh deh. Kalian nggak boleh seperti itu. Kalau kalian melakukan itu berarti kalian zolim sama surat An-Nisa ayat 59. Seperti itu ya. Lanjut. Di sini ada penguatan yang lain gitu ya. Imam Ibnu Katsir sendiri mengartikan ulil amri adalah umara, para pemimpin dan ulama gitu. Maka tidak ada alasan dari judi tersebut untuk menolak apa
disampaikan pemimpinnya. Selain pemimpin tersebut sudah sesuai rujukan Al-Quran dan hadis. Nah, kalian perlu digarisbawahi ya teman-teman. Mau siapapun pemimpinnya, mau siapapun ini, tetap akan kembali ke ini sesuai rujukan dari Al-Quran dan hadis. Nah, apabila tidak sesuai dengan ini, apakah boleh kita menolak? Boleh, yang ada gitu ya. Apa tadi? Nah, ada terhadap kiadah. Ya, begitulah ya teman-teman, yang diperhatikan di sini itu lebih banyak nanti kita bahasnya tentang adat terhadap kiadah gitu ya. Nah, untuk nyuci bersiaplah untuk menjadi seorang kiadah. Nah, ini materinya nanti nggak terlalu banyak sama karena waktu dan juga ada 2 temanya masalahnya. Ada 2 tema. Nah, yang pertama itu poinnya adalah taat teman-teman. Taat, bukan Ustaz tanya tadi. Jadi harus memiliki rasa taat dalam menjalankan perintah dan arahan yang diberikan kepadanya. Nah, pada saat Rasulullah, ini contoh ya, pada saat Rasulullah SAW akan berangkat hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana rumah Rasulullah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Ini teman-teman tahu kisahnya kapan? Pada saat hijrah. Selesai ceritanya. Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya. Nah, jadi walaupun risikonya itu ini ya, teman-teman akan menghadapi kematian gitu ya, tetapi perintah tetap perintah gitu. Dan itu adalah bukti ketaatan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah gitu ya, kiadah di saat itu gitu. Nah, karena waktu itu kan belum ada ini ya, pemimpin khalifah ya, belum ada Utsman Ali karena masih sama Rasulullah seperti itu. Nah, di sini kita diberikan apa ya, satu contoh yang nyata teman-teman. Bayangin aja kalau misalkan di sekarang waktu itu si ini Ali masih muda ya, masih muda. Saya lupa usianya kayaknya belasan ya, dia nggak oke. Nggak tahu, nggak usah gitu, jangan pura-pura nggak tahu. Ya, kalau nggak salah masih muda, entah itu 11 atau 20-an, tapi nggak lebih dari 25. Masih muda banget, belum punya pacar. Dia tuh disuruh jaga tempat tidurnya Rasulullah. Iya, menggantikan karena nanti akan ada kaum Quraisy yang akan datang untuk mengecek nih. Ini Muhammad ada nggak di sana gitu. Soalnya emang waktu itu mau dibunuh ya, makanya diperintahkan untuk hijrah gitu. Nah, grup berikutnya itu adalah sikoh. Nah, sikoh. Nanti teman-teman tolong ya, nggak usah dicatat ceritanya, catat aja poinnya. Ada taat, sikoh, terus tadi ada gitu, aku lupa gitu. Nah, kita baca. Sikoh, jadi harus menerima dan memiliki perasaan dan hati lapang dalam menerima perintah, amanah, ataupun segala yang datang dari kiadah tanpa ada keraguan. Nah, ini kita tadi udah bahas gitu ya. Kalau misalkan ketua udah bilang, Mil, loncat, siap, loncat. Kalau patah atau enggak itu kan kedua tanggung jawab gitu. Nah, ini ada contoh juga teman-teman pada saat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu terdapat wacana bagi umat Islam yang tidak mau membayar zakat akan diperangi. Ngeri nggak tuh diperangi? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka tidak harus diperangi gitu. Nah, pendapat umat ini didukung oleh sebagian besar sahabat gitu. Nah, jadi didukung tuh. Nah, tapi Abu Bakar yang waktu itu sebagai seorang pemimpin gitu ya, beliau bilang gitu, mana dia? Nah, beliau bilang tetap perang gitu, perangi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya Rasul, perang gitu. Maka Umar waktu itu sebagai bawahannya gitu ya, sebagai jundinya Abu Bakar, langsung bilang kalau misalkan kiadah bilang perang ya perang gitu. Kalau bilang hancurkan gitu. Nah, seperti itulah bentuk ketaatan atau sikoh daripada si Abu Bakar waktu itu kepada Umar. Sorry, kembali Umar kepada Abu Bakar. Oke, lanjut.
Sini berikutnya adalah poin iltizam. Nah, judi harus senantiasa menjaga komitmennya untuk selalu taat dan sikoh kepada qiyadah dan jamaah. Nah, kalau jamaah di sini itu jamaah al-falah ya, artinya DPH al-falah gitu. Nah, sebagai judi kita harus taat kepada pemimpin dan berkomitmen terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Nah, menghindari setiap kegiatan yang ada. Nah, ada contoh nih yang masih hangat banget ya. Kemarin itu ada pertimbangan gitu ya atas seorang judi, ada dan judi gitu. Ini gimana nih? Ini mau kita undur soalnya ada pelatihan apa sertifikasi Aduh. Iya, sertifikat. Iya, sertifikasi gitu. Nah, kemudian terjadi perdebatan. Ya, mungkin ini adalah bentuk gagasan dari seorang ketua gitu. Kalau memang udah ada acara, lanjutkan gitu. Kalau udah dibuat ya diteruskan gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Nah, itu adalah bentuk dukungan gitu ya, dukungan. Dan sebagai seorang judi, Citra ya PJ-nya atau JMI. Citra sebagai judi siap gitu, langsung dilaksanakan bagaimanapun konsekuensinya gitu ya. Ini anggotanya lumayan kok yang hadir. Yang nggak hadir cuma berapa? Yang lost kontak 2 doang ya. Ya kan? Nah, sisanya ada sertifikasi, nggak apa-apa, itu bagus. Siapa aja? Oh, iya. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting sisanya udah izin, yang sisanya itu yang harus dibenahi ya. Nah, kemudian poin berikutnya itu adalah ihtiram. Jadi harus memiliki sikap hormat yang tinggi terhadap qiyadah. Nah, jadi teman-teman di sini ketua itu bukannya sok keren, sok kece, ketua, pembina, ketua takmir. Itu bukannya sok kece kayak aku pembina loh, kalian harus hormat. Enggak gitu ya. Tapi memang itu udah ada perintahnya, guys. Itu adalah ada seorang judi kepada seorang qiyadah. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman dari ketua juga sama. Tapi nggak usah dijamin juga ya. Nanti jamil dari ketua DPH jangan bilang gitu, kamu aku ketua hormat. Ya, dan gitu ya. Nah, sebagai judi harus berbicara dengan sifat yang santun terhadap pemimpin. Nah, santun ya guys. Apabila pemimpin dirasa melakukan kesalahan, maka berusaha mengingatkan dengan sopan dan tidak di tempat umum. Nah, ini adalah cara mengingatkan seorang ketua, teman-teman. Kenapa ketua itu harus diingatkan di belakang, bukan di depan umum? Iya, biar apa? Biar nggak turun harga dirinya. Betul. Kenapa ketua itu harus diingatkan di belakang? Karena biar tidak turun harga dirinya. Ada izzah yang harus dijaga, teman-teman. Kenapa ketua itu kok izzahnya harus dijaga sih? Karena ketua itu adalah muka kalian gitu. Kalau muka dia itu jelek ya, muka kalian juga jelek gitu. Nggak mau dia aja yang jelek. Iya. Lah mau gimana lagi, kedua itu ketua gitu ya. Mau nggak mau teman-teman tuh harus mendukung dia menjadi baik, membuat dia menjadi keren, membuat dia menjadi orang yang paling dikagumi di kalangan organisasi tersebut. Mungkin teman-teman masih ingat katanya MPO lama, Mas Yusuf dulu. Nah, dia tuh pernah bilang kayak gini, untuk yang lama ya, yang baru nggak apa-apa, jadi yang pelajaran aja. Dia bilang kayak gini, kalian lihat kedua kalian yang ini, saya waktu itu ya. Dia itu merasa diri tidak sanggup menjadi kedua gitu. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi kedua gitu. Tapi beliau bilang, maka itu adalah tugas kalian untuk memantaskan dia menjadi seorang kedua gitu. Nah, jadi di saat teman-teman mendapati ketua yang mungkin tanda kutip kurang mampu, kurang berkapasitas dan lain sebagainya, maka teman-teman juga mempunyai kewajiban untuk membantu ketua itu supaya lebih kelihatan keren gitu ya, lebih kelihatan kece dan sebagainya seperti itu. Nah, cukup ya teman-teman untuk poin amal
ada wajib ya. Ya poin jadinya masih banyak, tapi ya kita lanjut ke poin berikutnya. Oke ya, udah jam Sampai bisa kok, Ustaz. ini sampai jam berapa? 7. Pas satu. Iya, bentar lagi ya, nggak apa-apa. 5/4. Nah, Nanti mana Pak? oh iya, aku mau nanya dulu. Amal jamaah ini apa guys? Tadi gua yang cowok ya, cowok udah ya. Cewek, amal jamaah itu apa? Sama itu berarti sama Apa? Oh, kecil kan anak rohim. Enggak juga. Halo. Oke. Gimana Mbak bilang? Ini kamu jawab. Oh Mbak Sarah. Ayo, sebut. Masya Allah, Ustaz. Amalan jamaah itu amal yang dikerjakan secara bersama-sama. Ya, amal jamaah ini adalah amal yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Nah, amal berarti bekerja, berbuat atau menghasilkan. Kemudian jamaah ini berasal dari kata jamaah. Jamaah adalah suatu perkumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pila bahwasanya amal jamaah itu adalah amal yang dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah ya. Nah, amal jamaah ini mengacu pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan bersama untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan dan ridho Allah. Amal jamaah ini sangat penting dalam ajaran Islam karena Islam menekankan pentingnya kebersamaan, gotong royong dan kerjasama dalam perbuatan kebaikan. Nah, jadi teman-teman, amal jamaah ini sebenarnya apa ya? Sebuah apa ya? Amal jamaah ini adalah sebuah definisi atau istilah yang sebenarnya teman-teman sudah lakukan gitu ya. Teman-teman sudah melaksanakan itu di DBH ini gitu ya. Teman-teman sudah melakukan secara bersama-sama berjamaah. Nah, yang jadi masalah apakah teman-teman sudah melakukan itu dengan baik atau mungkin di antara teman-teman ada yang masih merasa kayak mengerjakan itu sendiri-sendiri. Nah, contohnya misalkan teman-teman ada akad pagi itu, ada akad bersih pagi gitu ya. Apa namanya sekarang? Programnya apa? Kita nggak akan bersih dulu. Apa sih? Kita akan siap. Asik cinta masjid. Hah? Masih? Akad bersih. Oh iya. Kecean citra ya. Nggak boleh tuh membantu. Nggak boleh Nggak membanding. boleh. Iya, kecean Sombong, Maaf. Siapa yang marah lu? Poinnya bukan itu. Nah, maksudnya kalau misalkan teman-teman ada nih, udah ada panggilan dari Mas Muzamil, besok kita amat bersih gitu. Tiba-tiba teman-teman datangnya Roma, bilangnya lagi bangi, lagi tangi, baru nyaman itu dan lain gitu. Itu berarti teman-teman tidak melaksanakan amal jamaah dengan baik gitu ya. Teman-teman dan juga teman-teman tuh sudah zolim sama Mas Jaini, Mas Mujamil. Gitu. Nah, ini urgensi amal jamaah gitu ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang wajibnya melaksanakan dakwah secara amal jamaah. Nah, di sini dari Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Insyaallah kita semua orang yang beruntung ya. Nah, ayat ini menekankan pentingnya memiliki organisasi atau kelompok dalam masyarakat yang bertanggung jawab untuk memelihara kebaikan dan menghindarkan umat dari kemungkaran. Selain dengan konsep amal jamaah dan organisasi Islam, gitu ya. Nah, ini organisasi yang kedua gitu ya, perjuangan Islam itu terlalu berat apabila dipikul secara individu atau sendiri.
Yang ketiga, dakwah secara jamaah adalah dakwah yang paling efektif. Nah, teman-teman pernah nggak sih melakukan amalan ibadah atau apapun itu yang bersifat Islami yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah sendirian? Oke, ini aja deh simpelnya. Ada yang pernah melaksanakan sholat duha sebelum ikut DPH? Bertahan berapa lama? 1 hari. Yang lain mungkin ada? Kadang-kadang. Ada lagi? Nora? Kalau jadwal sekolah, Masya Allah, luar biasa. Nah, itu poinnya di jadwal sekolah. Nah, saya pun sama teman-teman. Jadi waktu saya jadi DPH dulu, wah jangankan sholat pasuk pun iqomah dulu. Iqomah dulu baru sholat gitu ya. Nah, tapi teman-teman di saat kalian atau kita masuk ke DPH, ketemu sama Mas Zaini, dibuatin namanya amal yaumi. Kalau kalian tidak kerjakan, kalian dikasih sanksi, dikasih denda dan sebagainya. Maka kalau tidak mau kita mengerjakan benar-benar. Sebenarnya poinnya bukan di denda itu, guys. Poinnya bukan di paksaan, tapi poinnya adalah kalau kita melakukan ibadah secara bersama-sama, itu ada orang yang mengingatkan gitu. Paling nggak ada yang mengingatkan sehingga mau nggak mau gitu ya. Mungkin bahasanya kayak, kalau dikerjain malas, kalau nggak dikerjain ditegur Mas Zamil gitu kan, Mas Muzamil, Mas Zaini, seperti itu. Nah, itulah the power of berjamaah seperti itu, guys. Nah, berikutnya beramal jamaah sebagai sarana mencapai keridhaan Allah. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya orang yang berdoa bersama gitu ya. Atau jangan deh, ini aja sholat berjamaah gitu ya. Sholat berjamaah itu kalau pemimpin atau imamnya baik, maunya auto keterima gak sih? Ya nggak Ustaz? Ya. Seperti itu, sepertinya seperti itu gitu. Nah, jadi yang dilihat itu imamnya guys. Nah, jadi misalkan ada nih, aku nggak usah jauh-jauh sholat, aku tidur deh, nah ini subuh, gitu kan. Tapi imamnya syahdu, bacaannya Pak Maskur ya, subuh. Biasa. Nah, cukup ya bilang itu Pak Maskur guys. Aku tidur aja nggak apa-apa. Tapi jangan gitulah. Kita dapat berjuang bersama-sama gitu ya. Jangan hanya mau jadi bebannya imam gitu. Nah, tapi sebegitulah amalan yang dilakukan secara berjamaah teman-teman itu. Jadi dari Quran surat As-Saff ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan dan yang tersusun kokoh. Nah, jadi teman-teman bayangin aja kalau misalkan dulu di zaman peperangan, Dewi misal berangkat perang sendiri bawa pedang, iya. Bukan tadi dulu mati kocok ya. Gitu, baru lagi langsung mungkin lah 1-2 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman berangkatnya bersama, ada pembahasan strategi di dalamnya gitu ya. Ada pembahasan cara untuk gimana caranya supaya kita tuh bisa memenangkan perang ini gitu. Dan kemudian di saat kita merasa lemah, di saat kita merasa down, ada pemimpin, ada anggota yang lain yang akan mengingatkan kita gitu. Nah, luar biasa banget kan. Dan tentunya di sini juga tidak hanya sekedar bagus secara bahasa atau menurut penuturan kita, tapi di sini Allah langsung yang memvalidasi teman-teman. Allah sangat mencintai gitu ya. Cinta loh guys. Lanjut. Nah, ayat ini menekankan pentingnya persatuan, kedisiplinan dan kekuatan dalam barisan ketika berjuang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berjuang dengan kompak dan tertata seperti sebuah bangunan yang kuat dan rapat. Ini mengatur makna bahwa perjuangan di jalan Allah, baik dalam konteks fisik atau fisik yaitu perang gitu ya,
maupun spiritual seperti dakwah, amal, dan lain sebagainya harus dilakukan dengan penuh keteraturan, sinergi dan kekompakan seperti itu. Oke, berikutnya poin kelima itu iman lebih terpelihara di lingkungan yang berjamaah. Nah ini yang tadi kita bilang itu ya teman-teman, kalau misalkan kalian kita di dalam organisasi yang barunya Islami, ada orang-orang yang akan menjaga keimanan kita itu gitu ya. Kita tidak memungkiri bahwasanya kita itu adalah manusia biasa yang putar itu selalu mengejar gitu ya, selalu melanda gitu ya. Kalau naik, kadang turun, tapi lebih banyak turunnya gitu ya, kayak gitu ya. Turun-turun aja gitu. Nah, tapi dengan adanya organisasi yang ketemunya setiap satu pekan sekali gitu ya, yang rapat besarnya gitu ya, di sana kita dikasih taujih. Teman-teman, sering dikasih taujih kan waktu rapat? Iya enggak? Iya, taujih sama kedua. Kata-kata Islami, penyemangat, motivasi. Ya. Kemudian kalau yang cowok tuh ada apa? Pagi apa namanya? Pagi siapa? Usia pagi ya? Bukan ya, ini yang kalian apa? Zikir pagi. Ya al-masyhur bareng lah gitu ya. Yang cewek ada nggak? Ada nggak yang cewek? Oh sendiri-sendiri. Oh kalau misalkan mau diadain itu boleh banget tuh. Biar yang sepertinya masih suka tidur, nggak tidur lagi tapi bangun gitu kan. Al-masyhur bareng, zikir pagi petang, masya Allah. Nah, poin berikutnya dengan amal jama'i balasan yang diberikan berlipat ganda, misalnya sholat. Nah, sholat sendiri mendapatkan satu pahala, sedangkan sholat berjamaah mendapatkan 27 pahala, masya Allah. Oke, cukup kan? Mungkin ada yang mau bertanya? Oh, kita. Oh ini nanti dulu deh, saya balik ke MC. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hari ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oh, Cik. Oh ya. Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kenapa kebanyakan orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin itu banyak yang menimbulkan kerusakan? Terima kasih Ustaz, semoga dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipegang dulu mic-nya. Maksudnya konteks kerusakannya itu konteks pemilihan dan kerusakannya itu seperti apa? Kalau konteks kerusakan itu kan dia dipilih jadi pemimpin kan. Maksudnya kayak kita tuh tahu dia mampu. Jadi kan kita terus memilih dia gitu loh. Tapi kenapa waktu udah dipilih itu dia malah nggak sesuai sama apa yang kita mau gitu loh, malah menimbulkan masalah-masalah baru atau malah masalah lama yang nggak selesai-selesai. Baik, itu konteksnya DPH, negara atau dunia? DPH Mas. DPH, baik. Oke, terima kasih. Saya izin jawab. Terima kasih Mas. Saya izin jawab ya. Oke. Begini. Nah, karena kita berbicara tentang Islam gitu ya, dalam prosesi pengangkatan kedua di lingkup Islam itu pun ada tata caranya gitu ya. Nah, mungkin Citra lebih spesifik kepada tahun ini gitu ya mungkin ya, atau mungkin tahun sebelumnya juga sama gitu ya. Ya, gini, mungkin kita buka sejarah sedikit gitu ya, nggak apa-apa ya, karena di sini teman-teman biarkan salah paham. Karena kalau pertanyaannya Citra, itu kenapa yang diangkat menjadi ketua sering menimbulkan kerusakan, itu akan
membuat itu menjadi universal dan akan mengenai ketua-ketua yang lain. Ya ketuanya NU mungkin, ketuanya Muhammadiyah gitu. Nah itu takutnya nanti salah paham gitu ya. Oke, kita buat lingkaran bahwasanya pertanyaannya Citra itu adalah di ruang lingkup DPH. Citra dan kawan-kawan gitu ya. Saya perlu sampaikan bahwa DPH Al-Falah itu nyaris bukan titik kehancuran, di mana itu di tahun 2022 dan kemudian kita mulai di tahun 2023. Itu pun sebenarnya ini ya, di titik kebangkitannya itu diinisiasi oleh seseorang gitu ya, seorang mahasiswa S3 dari Stifam yang tidak melakukan penelitian gitu ya. Siapa itu? Sekaligus dosen gitu ya, sekaligus dosen di Stifam juga gitu. Nah, karena memang ini gitu ya, waktu itu saya ingat betul beliau mengatakan tugas kalian itu di masjid itu apa, fungsi kalian di masjid itu apa, dan kenapa itu tidak dilaksanakan gitu. Nah, kalau memang tugas kalian seperti ini dilaksanakan dan buatlah jamaah itu selayaknya sebagai seorang customer gitu. Customer itu apa, kalian layani gitu. Gak boleh marah-marah dan gak boleh sesuka hati gitu. Nah, dari situ kemudian kita berpikiran gitu, oh iya, DPH itu udah terlalu lama terpuruk gitu. Dan kemudian kita mencoba untuk menganalisis apa sih yang dibutuhkan oleh DPH ini untuk bisa bangkit gitu. Ternyata kita butuh power teman-teman. Kita butuh power, yaitu orang yang akan menjadi penanggung jawab sekaligus penasehat dan orang yang akan mendukung setiap kegiatan kita, yaitu pembina. Dan akhirnya terbentuklah seorang pembina DPH waktu itu, Ustadz Edward Aryadi, SPDI. Oke. Dan kemudian terbentuklah DPH yang baru, yang alhamdulillah di dalamnya itu ada Citra dan kawan-kawan. Nah, dan kemudian kita sama-sama membangun kembali DPH waktu itu, dan perlu Citra dan teman-teman ketahui waktu itu ada percobaan, ada DPH percobaan pertama, dan kemudian waktu itu ada percobaan kedua. Yang pertama ini mendapatkan mentok ya, mentok nggak ada masalah di personal, waktu itu personal ketua, dan akhirnya diganti, dan kebetulan penggantinya saya gitu ya. Nah, pun secara pengangkatan saya itu juga nggak normal dengan berdasarkan Islami, nggak normal. Nah, karena waktu itu nggak ada inilah, nggak ada tim gitu ya. Tapi kita ngebahas kecil-kecilan waktu itu. Ada Mas Dedo selaku pembina, ada saya selaku penunggu masjid gitu ya. Dan kemudian kita sepakat secara kekeluargaan gitu. Dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semua, kita dapat menyelesaikan DPH tahun 2023 kemarin. Dan kemudian dilanjut dengan DPH 2024. Nah, di tahun 2024 pun itu pengangkatannya tidak sehat, teman-teman. Kenapa dibilang tidak sehat? Karena kandidat. Di sini masalahnya bukan lagi tentang sistem atau apapun itu, tapi memang kandidat yang akan diangkat itu yang kurang gitu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman mau melihat pengangkatan yang normal, teman-teman bisa melihat di wakil ketua. Itu adalah pengangkatan yang normal waktu itu. Kita melakukan pohon syuro yang pertama, kemudian kita melakukan pembahasan ini kriteria apa yang dibutuhkan oleh masjid, apa yang dibutuhkan oleh DPH, kita buat itu, dan kemudian kita menyeleksi itu, bahkan dan juga kita melakukan seleksi secara keagamaan, baik itu bacaan Al-Quran dan sejenisnya seperti itu ya. Nah, ini adalah cara yang semestinya dilakukan untuk mengangkat seorang ketua. Kita melakukan pohon syuro. Nah, tapi mungkin teman-teman semua kebanyakan tahu lah ya, yang anggota lama tahu kenapa ketuanya sekarang diangkat, karena tidak ada pertimbangan. Pun kalau misalkan kita mau ngangkat yang baru, takutnya nanti kasihan mereka belum pernah dapat pendidikan, pengalaman, dan kemudian langsung dikasih, itu kasihan. Nah, tapi kalau misalkan sekarang mau diangkat, insya Allah bisa. Kan gitu Mas Muzamil? Nah, kira-kira seperti itu Citra. Jadi untuk konteks kenapa banyak menimbulkan kerusakan itu kembali ke personal seseorang tersebut. Gitu. Apakah bisa menjawab?
Ya mungkin kalau mau secara ini ya data dan yang real, karena dia diangkat dengan secara yang atau dengan pertimbangan yang kurang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bertanya. Kayaknya itu bukan peserta deh. Oh iya, saran dulu. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Tadi kan udah dijelasin yang ada terhadap kiadah ya, yang judi terhadap kiadah. Mungkin bisa dijelasin yang apa ada maupun sikap kiadah yang baik itu seperti apa? Kan kayak anak-anak di sini tuh harus minimal mempunyai sifat yang seperti itu untuk menggantikan pembelajaran CPH. Baik. Jadi ada seorang ini ya judi, kiadah kepada judi ya. Nah, ada orang yang bilang kayak gini, anak muda itu menghormati yang tua, dan yang tua itu menghormati yang muda. Kata-kata itu melekat di segala hal teman-teman, baik itu di tua dan muda maupun ketua dan anggota. Perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya DPH itu menganut kata ketua, bukan kepala. Ketua adalah orang yang dituakan, bukan orang yang ditakuti gitu. Nah, apa sih bedanya kepala dan ketua? Kalau ketua itu orang yang dituakan tadi, dan kalau kepala itu mainnya uang. Terserah dia mau bilang A, B, B gitu. Itu ketua, itu kepala. Kenapa? Karena dia mainnya uang. Kamu kerja, kamu dapat uang. Itu simpelnya kalau seorang kepala. Nah, tapi kalau ketua, dia itu orang-orang yang harus bisa mengayomi, membersamai, solutif, apalagi sebenarnya teman-teman kayaknya lebih tahu. Pengertian, ngomong gitu ya, ngomong anggota. Nah, yang terpenting itu ketua itu adalah orang yang harus bisa memberikan penjelasan, memberikan pengertian kepada anggota. Di saat anggota itu melaksanakan sesuatu, ketua itu ditanyakan, ini seperti apa gitu. Kita harus seperti apa dan bagaimana. Maka di situ ketua itu harus dan wajib untuk mampu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dan ketua pun menjawab, nggak boleh ngawur, nggak boleh ngarang. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi saya tidak cukup dengan kata tidak bisa. Saya akan mencari tahu dulu, saya akan mencari dulu ilmunya, entah itu dengan cara baca buku, menanyakan kepada alumni, TPO dan lain sebagainya gitu, kepada pembina gitu ya. Dan kalau bahasanya kami di kampus itu tauris gitu ya. Tauris itu adalah mendatangi alumni untuk menanyakan pengalaman, ilmu dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Kurang ya? Ya, intinya teman-teman harus mampu untuk mengayomi lah. Yang paling penting itu mengayomi. Jadi misalkan anggotanya itu lagi sedih, ketua yang harus ambil peran. Makanya di sini nggak bisa kalau ada hubungan khusus antara ketua dan anggota itu nggak bisa. Misalnya Jamil ada hubungan khusus dengan Citra. Nanti Bu Jamil suatu waktu dibutuhkan oleh Dewi untuk mas aku pengen curhat gitu, aku pengen ngomong mas, aku tuh capek deh Dewi, aku capek kayak gini. Nah mau nggak mau Bu Jamil harus memberikan hatinya sepenuhnya kepada Dewi, 100% kepada Dewi saat itu gitu. Kenapa Dewi? Cerita sama Mas Bu Jamil. Iya, ambil masalahnya dan kemudian berikan dia ketenangan gitu. Itulah ketua. Gitu. Nah, dan Citra kalau memang mau masih di DPH nggak boleh cemburu. Kalau cemburu keluar gitu. Bahasanya seperti itu. Gitu ya. Makanya haram sebenarnya. Bahkan di dalam perusahaan pun juga gitu ya Mas Edo ya. Nggak boleh ada hubungan suami istri gitu ya. Oh tergantung, ya boleh digantung dulu. Begitu kira-kira ya. Besok Lanta kasih data tulisan tentang ada kiadah kepada Nabi. Terima kasih.
saya Zaini. Di sini saya izin bertanya terkait dengan amanat Jamai. Bagaimana cara efektif dalam membangun semangat amanat Jamai? Mungkin seperti itu. Cara yang efektif kan kita kan terdiri dari beberapa anggota dan tidak mungkin kan kita setiap kali harus satu persatu kita pantau tiap 24 jam. Oke, ya guys, ini pertanyaannya menarik ya. Gimana cara efektif untuk membangkitkan semangat ya? Ya, membangkitkan semangat amal jamaah. Masya Allah, ini putih-putih. Habis dari Mekah ya? Bau sakit. Oke. Ini pertanyaannya menarik ya teman-teman. Gimana caranya kita membangun semangat untuk beramal secara berjamaah? Karena faktanya memang ya, sejauh yang saya ikuti, kata-kata itu hanya manis di ucapan, tapi di dalam pelaksanaan itu sakit. Karena yang kita lakukan itu biasanya capek, lelah, dan percaya atau enggak, kalau misalkan teman-teman serius merasakan sesuatu, kalian akan merasa sendiri. Teman-teman itu akan merasa, kok aku ngerasa ngerjain ini sendiri ya gitu. Dan teman-teman itu tanpa sadar sebenarnya anggota kalian juga segitu. Gak ada yang lain gitu. Yang lain lagi ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain yang lain gitu. Dan kalian ngerjain itu sendiri, ngerasanya sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu adalah letak keegoisan kita di sana. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bukti kalau misalkan teman itu sedang mengerjakan sesuatu itu dengan serius seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya untuk membuat semangat itu muncul kembali? Nah, kalau cara saya ya, Mas Zaini, apa namanya Mas? Maaf Pak dosen, Mas itu kalau misalkan kita mengingatkan kembali orientasi itu apa namanya? Reorientasi nggak sih? Ya, reorientasi gitu ya, mengingatkan kembali orientasi. Oke. Orientasi atau tujuan kalian itu masuk DPH itu apa? Makanya kalau teman-teman ingat, saya selalu bertanya ke teman-teman, apa tujuan kamu ikut DPH? Apa tujuan kamu gabung ke DPH? Ada yang bilang pengen cari ilmu, ada yang pengen cari dapat keluarga baru, ada yang bilang pengen apa? Waktu luang. Pokoknya kalau saya sih ingatnya ya bagus-bagus ya. Kayak Nisa bilangnya, saya pengen jadi ustazah ya. Dan saya selalu bilang ke teman-teman, kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan itu. Kenapa? Karena kalian yang akan menciptakan keinginan itu gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat teman-teman itu putus asa atau patah semangat di akhir, ayo ingatkan kembali, ayo guys, kita punya cita-cita yang luar biasa, kita punya niat yang luar biasa, kita pengen punya keluarga yang sakinah gitu, kita pengen punya keluarga yang semangat gitu ya, pokoknya keluarga baru gitu ya, kita pengen punya keluarga yang semangat gitu ya, yang ceria dan sebagainya gitu. Maka dari itu, ayo gitu, kita buktikan itu semua dari diri kita sendiri dulu. Kita ciptakan keinginan kita itu dari diri kita sendiri dulu. Kemudian setelah itu kita alihkan ke teman-teman kita yang lain. Gitu. Ibarat rantai itu kalau misalkan ada yang terputus satu, maka semuanya akan terganggu gitu ya. Itu makanya santai banget. Makanya kembalikan lagi ke orientasi awal. Nah, berkaitan dengan orientasi personal dan organisasi itu beda. Maka di sini peran dari ketua itu juga perlu untuk menciptakan orientasi yang kuat gitu ya. Di sini kita adalah lembaga dakwah teman-teman, dan hadiah untuk kita itu bukan uang. Terlalu kecil kalau misalkan uang, tapi hadiah buat kita itu adalah surga gitu. Nah, masalahnya gimana caranya kita dapat surga itu gitu? Caranya adalah kerjakan dengan baik, apa yang sudah kita niatkan itu lakukan dengan baik, dengan sempurna gitu ya.
Dan kalau misalkan ada kesalahan, segera perbaiki seperti itu. Apakah menjawab Mas Mudi? Mas Mudi? Kayaknya kalian kembar deh. Terima kasih kepada Ustaz Edi. Masya Allah, sepertinya cukup Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya ya Ustaz Muhammad Said mengenai pemimpin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan bahwa dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah kau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah sana dan kami berkata mencium dan mementingkan namamu. Dia berfirman, sungguh kau memetik apa yang tidak kamu ketahui. Berarti kan di situ tuh Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin ya, Ustaz. Nah, di dalam Islam itu untuk seorang pemimpin itu apakah boleh wanita menjadi seorang pemimpin, Ustaz? Satu. Terus kemudian tadi katanya ada kita harus mentaati seorang pemimpin. Tadi yang slide berapa tadi Mas? Slide awal tadi ya kita harus mentaati. Nah tapi kenyataannya kita lihat di negara Indonesia ini seorang pemimpin didemo oleh rakyatnya. Nah apakah itu boleh? Padahal kita harus coba slide tadi mana ya Ustaz Said? Bukan ada lagi yang taat, bukan cerita tapi juga. Bukan. Pokoknya anggota menyayangi pemimpin seperti para saudara. Nah, tapi nyatanya di Indonesia itu di Konohai itu ada negara di demo dan dikata-katai oleh rakyatnya. Itu bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sidang tesis Mas. Kayaknya habis ya Tak ucapin dulu yang udah dapat sertifikasi Ustaz. Iya, Masya Allah. Barakallah. Pasukan putih. Katanya tadi habis bahagia ada lampiran harum gitu. Woi, siapa yang nyanyi tadi? Aku lagi sibuk sendiri mereka. Siapa yang nyanyi tadi? Coba dong sharing. Hadro. Burdah apa? Iya, sama Pak. Katanya nanti ada sesi di sini sesi penampilan. Oh, Masya Allah, udah baca. Nanti malam lah kayaknya ada udah bakat lagi. Ya udah putih-putih Kak. Oke, izin menjawab ya. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Wanita boleh nggak jadi Wanita boleh jadi pemimpin. Aduh, saya kurang data sebenarnya. Yang jelas sebaik-baik pemimpin itu adalah laki-laki gitu ya. Itu dalilnya apa Ustaz? Nah itu, datanya di situ. Nah, cuma di sini kita bisa berkaca ya, teman-teman sekalian, bahwasanya dulu di zaman Rasulullah wanita itu adalah orang yang dilindungi. Wanita itu tidak ditaruh di depan maupun di belakang, tapi mereka ditaruh di tengah. Nah, jadi mereka itu adalah orang yang dilindungi, dijaga, dan tidak boleh ditampakkan gitu ya. Gitu. Ya mungkin kesannya kayak, kok kayak diskriminasi gitu. Tapi tidak gitu ya. Jadi itu adalah cara Rasulullah menjaga kalian gitu. Karena dulu kaum wanita itu sangat-sangat direndahkan sekali gitu. Kalian itu hanya apa ya? Budak gitu ya, budak seks gitu ya, mungkin bahasa kasarnya. Dan kalian hanyalah pabrik anak gitu.
Gitu. Dulu serendah itu kalian gitu ya. Dan perlu kita garis bawahi juga bahwasanya kalau misalkan seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka dia akan langsung dibunuh secara hidup-hidup. Dikubur secara hidup-hidup gitu. Nah, serendah itu adalah wanita dulu gitu. Makanya dari itu muncullah seorang pemuda yang mulia gitu ya, yang kemudian merubah nasib kalian kaum Hawa. Ya, dirubah gitu ya, dirubah nasib dan posisi kalian yang tadinya orang yang paling hina menjadi orang yang paling terhormat gitu. Dan kalian itu adalah perhiasan gitu, makanya dari itu kalian harus dilindungi seperti itu. Tapi tadi di surat Al-Baqarah Itu dikatakan bahwasanya manusia dari khalifah atau pemimpin di muka bumi. Nah, terus berarti apakah wanita itu boleh jadi pemimpin atau tidak? Saya kembali lagi ke ini ya. Saya lupa kalau itu hadis Al-Quran atau apa. Yang jelas sebaik pemimpin itu adalah yang laki-laki gitu kan. Nah, kita juga bisa mengambil ini ya, mengambil intisari dari sebuah pemimpin kekeluargaan gitu ya. Orang yang dijadikan sebagai pemimpin rumah tangga itu adalah yang laki-laki, dan sebagai pemimpin itu ya laki-laki itu, karena laki-laki itu sudah diberikan dengan karunia gitu ya. Kalau misalkan wanita itu diberikan kelebihan mampu untuk melahirkan, menyusui dan membesarkan gitu ya. Udah, kalau nggak salah di dalam Al-Quran ada yang bilang ayatnya saya lupa, mungkin ada yang tahu ayat yang mengatakan potongan ayat yang mengatakan zakarun wa unta. Ya, jadi intinya laki-laki itu diidentikan dengan kata zakar gitu. Dan unta itu adalah perempuan yang dimana unta ya. Ya, kan tadi habis sampai dikasih gitu. Nah, pokoknya kalau misalkan berbicara tentang wanita itu akan melekat yang pertama sifat keibuannya. Dia adalah sosok makhluk yang mampu melahirkan, menyusui dan mampu untuk membesarkan seorang anak gitu ya. Mungkin laki-laki juga mampu membesarkan seorang anak ya, tapi tidak se-perfect atau sebaik seorang wanita seperti itu. Nah, sedangkan seorang laki-laki itu beda peran gitu ya. Laki-laki itu diciptakan dengan postur tubuh yang lebih kuat, lebih kekar, karena memang dia itu diciptakan di luar rumah gitu ya. Tujuannya adalah untuk mencari nafkah, mencari memenuhi amanah yang memang Allah berikan kepada dia gitu ya, yaitu memberi nafkah seorang anak dan istri seperti itu. Begitu Mas, kalau saya menarik kesimpulan dari situ, memang sebaik-baik pemimpin itu seperti yang laki-laki seperti itu. Oh iya, oke. Pertanyaan kedua. Apa demo tadi tuh tentang? Nah ini, di sini saya sudah menanyakan satu slide yang mengatakan selama pemimpin tersebut sudah sesuai dengan rujukan Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Tadi saya sedikit bercerita di awal mengenai pertanyaannya Mbak Citra berkaitan tentang kenapa di saat ada pemimpin yang ditunjuk, tapi dia malah menciptakan hal-hal yang tidak baik gitu ya untuk kemaslahatan umat seperti itu. Nah, di situ saya tidak mengiyakan atau saya tidak mengatakan tidak, tapi di sini saya menjelaskan bahwasanya pengangkatan pemimpin secara Islam itu juga ada gitu ya. Mungkin kita sama-sama tahu bagaimana dulu Rasulullah mengangkat pemimpin khalifah Umar, Utsman, Abu Bakar, Utsman, Ali gitu ya. Bahwasanya melalui forum syuro gitu. Dan memang syuro itu adalah perpanjangan tangan gitu ya dari para ulama seperti itu. Karena kita menggunakan satu caranya yang dianjurkan oleh ulama. Nah, bahkan di sini pun dituliskan bahwasanya selama pemimpin tersebut sudah sesuai dengan rujukan Al-Quran dan hadis gitu ya. Pun kalau misalkan dalam pemimpin yang sudah ditunjuk sesuai dengan cara yang Islami gitu ya, melalui forum syuro dengan skala indikator mudharab gitu ya, mana yang lebih baik
lebih rendah mudaratnya dan sebagainya gitu ya. Tapi suatu saat, suatu waktu dia ternyata melanggar apa yang sudah disepakati, maka kita boleh untuk kemudian menentang daripada perintah ketua tersebut, pemimpin tersebut, seperti itu. Mau tanya lagi? Berarti ya, saya tutup. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya, luar biasa di sini. Saya bukan orang yang jago-jago banget teman-teman, jujur di saat saya dimintain tolong oleh Mbak Citra, mana dia, buat jadi pemateri. Saya agak kaget karena ini adalah pengalaman kedua saya menjadi pemateri gitu. Dan materinya cukup mengerikan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada banyak kekurangan. Satu pesan saya buat teman-teman, semangat. Perjalanan dakwah itu tidak gampang teman-teman, karena jalan yang teman-teman ambil adalah jalan di mana seorang Nabi Ibrahim itu dibakar guys. Nabi Ayub dituntut untuk sabar selama 18 tahun. Nabi siapa lagi? Nabi Musa ngapain? Nabi Ibrahim dikejar-kejar. Iya, dikejar-kejar oleh malaikat. Dikejar-kejar oleh Nabi Muhammad gitu ya, dilempar oleh kotoran oleh kaum Yahudi sampai lipisnya berdarah gitu ya. Ini adalah jalan yang tidak gampang teman-teman. Ini adalah jalan yang berat yang teman-teman ambil. Tapi perlu kita kembalikan lagi ke awal yang tadi gitu ya, bahwasanya ini adalah jalan yang mulia teman-teman. Tidak semua orang mau mengambil beban amanah ini. Bahkan saya lupa lagi, mohon maaf. Kalau misalkan ini bukan hadis, anggap saja ini adalah sebuah kata-kata mutiara gitu ya. Di saat kata kata amanah untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan dakwah itu turun ke bumi, seluruh alam ini tidak ada yang menerima guys. Bahkan gunung-gunung enggan untuk menerima kata dakwah ini. Tapi makhluk si goblok manusia itu mengatakan ya saya siap menerima. Nah, bukan itu poinnya teman-teman. Tapi poinnya adalah dakwah adalah hal yang kita butuhkan. Itu adalah tiket kedua setelah itu adalah salah satu tiket yang akan kita gunakan untuk menuju surganya Allah seperti itu. Maka dari itu jangan pernah patah semangat. Kalau ada yang lemah di antara kalian, semangati. Kalau misalkan ada yang putus asa di dalamnya, tanya mau apa. Gitu. Intinya tetap semangat dan surga bersama kalian. Masya Allah. Allah bersama kalian. Masya Allah. Saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan dari saya, ada beberapa kata yang tipu juga. Saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lemparnya pakai ya, lempak benar. Iya lah. Maghrib dulu, Pak. Nih yang maghrib sih lu nih. Dokumentasi Dokumentasi dulu.